Saya maju. Oke. Eh, Sejak beberapa hari lalu, memang saya baca Simpson, hakim-hakim. Kemudian Tuhan taruh gini, Simpson. Gitu. Oke Tuhan, bagian apanya? Selama ini seringkali kalau orang bicara Simpson itu lebih negatif ya. Ya memang punya pengurapan besar, memang punya karunia luar biasa. Tapi lihat itu, ngambil istri semaunya sendiri, berzinah. Pokoknya yang banyak diceritakan adalah kekurangan-kekurangan Simpson. Yang banyak diceritakan adalah kelemahan-kelemahannya. Dan mungkin kita agak nggak rela waktu baca Ibrani 11 itu ayat 32, dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku tidak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ternyata Simpson ada di daftar orang-orang yang karena iman, ya kan? Daftar pahlawan-pahlawan iman itu Simpson salah satunya. Nah, hari ini mungkin kalau Tuhan suruh ya saya lanjutkan minggu depan ya. Saya akan ngomong tentang sisi pengurapan dari Simpson. Pengurapannya apa? Gini, pengurapan ini sesuatu yang sangat penting dalam pelayanan. Nah, tadi saya waktu kamar mandi saya diingetin ini. Semalam tuh saya dengerin David Wilkerson, pendek, cuplikan gitu ya, potongan diedit gitu, 6 menit, 7 menit, terus Leonard Ravenhill. Dua-duanya ngomong terus tentang kebangunan rohani. Dan mereka ngomong dengan sangat kuat, sangat keras. Yang ngomong gini, gereja dibuka pintunya pukul 8, nanti ditutup jam 9.30. Dan kita cuma ngomong Roh Kudus, kamu datang aja jam 8 ya, nanti 9.30 udah selesai. Kami yang ngatur ya Roh Kudus ya. Dan kita melihat orang-orang bicara dengan sangat bagus, tetapi ringan sekali. Tidak ada bobot. David Wilkerson itu yang pelayanan ini loh. Anak-anak jalanan di New York. Juga dia nulis, apa sih judulnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kok. The Cross, salib dan pisau belati, judul terjemahannya. Dia melayani, hatinya tergerak waktu dia lihat satu rombongan anak-anak muda di borgol semua, turunkan dari mobil penjara itu loh. Tuhan naruh beban di hatinya untuk melayani itu. Nah dia bilang, bagaimana tadinya dia cari Tuhan, dia kejar Tuhan, dia inginkan Tuhan, dia berdoa, dia baca Alkitab, dia berpuasa, sampai ketika pelayanannya berkembang sedemikian rupa, waktunya membaca Alkitab semakin sedikit, waktunya berdoa semakin sedikit, waktunya mencari Tuhan semakin sedikit, tapi pelayanan berkembang dengan luar biasa. Satu kali dia meleset, Tuhan sedang disuruh bicara kepada orang-orang muda tentang kehilangan harapan, putus asa, dan semuanya. Tahu nggak? Dia khotbah tentang pernikahan. Melesetnya sampai sejauh itu. Dan dia bilang, Tuhan, terus sampai dia tegur sama orang, kamu gimana sih? Kamu nggak lihat siapa yang di depan? Kok kamu khotbah tentang pernikahan? Bilang, waduh, sudah menyimpang begitu jauh. Dan dia bilang apa itu? Karena tidak ada pengurapan. Gitu. Tidak ada kuasa, tidak ada bobot, tidak ada yang akan bisa menyentuh dan mengubah kehidupan orang. Nah, kita tidak bicara tentang sisi-sisi yang biasa diomongin orang tentang Simpson. Tapi saya mau, ini yang saya gumuli, Tuhan, engkau mau bicara apa? Gitu. Kemarin saya ngomong sama Mami di mobil perjalanan ke Magelang. Menurutmu gimana saya dengan apa yang terjadi? Itu tadi pagi terngiang lagi. Mami ngomong gini, ini saya dulu sering ngomong ini statementnya. Kalau kamu punya bayi, kamu mandiin di ember, terus airnya kan kotor setelah dimandiin kan. Apakah kamu akan membuang airnya bersama dengan bayinya? Tidak, buang airnya aja, bayinya diambil. Gitu ya. Nah seringkali karena kita melihat ada penyimpangan, lalu kita buang semuanya.
bayinya diambil. Gitu. Yang paling berharga diambil, yang kotor dibuang. Tapi seringkali kita menolak itu, bahkan bayinya ikut kita buang karena airnya kotor. Pengurapan. 1. Simson termasuk yang sedikit dari Alkitab karena dia dipanggil sejak dia belum dikandung oleh ibunya. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Berarti yang jadi nasir Tuhan tidak hanya Simson. Karena ibunya juga harus jadi nasir. Kalau ibunya minum minuman keras dan makan yang najis, itu berarti Simson juga akan tidak tahir semenjak dia di dalam kandungan. Ya kan? Hakim-Hakim 13. Ayat 4. Oleh sebab itu jagalah dirimu, ini ibunya. Jangan minum anggur, minuman keras, jangan makan apapun yang najis sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab anak itu akan menjadi seorang nasir Allah sejak dari kandungan. Dialah yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson sejak dari kandungan ibunya khususkan. Apakah mudah? Saya ingat satu kali Pak Petrus Agung bilang, kamu pengen diurapi, ya. Kamu pengen roh Tuhan kerja dalam hidupmu. Kamu mau bergaul dengan Tuhan. Kamu pengen, kamu itu spesial di mata Tuhan. Ya. Tapi kamu tahu harganya enggak? Bahwa rambutnya tidak dipotong sejak dia lahir. Tren rambut berganti-ganti. Kak Oscar udah pernah rambut dulu panjang gini, cepak gitu, sekarang dipanjangin lagi gitu ya. Tahu apa mungkin ada jadi nasir Tuhan juga. Tapi aneh enggak? Di saat yang lain mungkin ganti-ganti tren potongan rambut, ya kan? Ini atas gini dulu, sekarang pinggirnya enggak ada, semua ganti-ganti. Dia rambutnya udah dikepang dari kecil. Kira-kira kalau main sama teman-temannya dibully enggak? Harga dari pengurapan. Dipilih Tuhan sejak dari kandungan. Dikhususkan untuk Tuhan sejak dari dalam kandungan. Orang yang diurapi pasti dikhususkan. Nah saya ingat yang Pak Adi gambar kemarin ya. Bahwa di dalam roh kita ada roh Tuhan. Dan manusia pada umumnya yang memimpin hidupnya jiwanya atau tubuhnya. Ya kan? Itu pada umumnya. Dan Roh Kudus itu adalah roh khusus. Sehingga kalau kita mau hidup kudus, hidup khusus buat Tuhan. Kudus itu jangan terus, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kayak Pak Adi pernah bilang kan, saya pakai baju putih semua. Muka saya agak muram, jalannya agak nunduk supaya kelihatan kudus. Karena kalau ketawa-ketawa kayaknya kurang kudus ya kan. Gitu. Mega, tolong ketawanya lepas saja tetap kudus. Gitu ya. Jangan takut bahwa tertawanya keras lalu jadi kurang kudus. Gitu. Nah, enggak. Kudus itu karena kita ngikutin roh Tuhan dan tanya setiap kali Tuhan kau mau apa gitu loh. Karena kalau perjanjian baru segala sesuatu boleh tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu boleh tapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau orang masih tanya kayak gini boleh enggak? Kayak gini boleh enggak? Ya dia belum belajar hidup dengan Roh Kudus di dalam dirinya. Tanya dengan Roh Kudus, mau enggak? Kau suka enggak? Tuhan kau mau enggak? Kau suka enggak? Itu yang membedakan khusus atau tidak, kudus atau tidak, dipisahkan atau tidak, gitu loh. Dua pohon itu, yang satu dipisahkan, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan, jangan dimakan buahnya, gitu. Karena dia dikhususkan, itu aja. Gitu. Ini dikhususkan, orang Lewi dikhususkan buat Tuhan. Bangsa Israel, gini, bangsa Israel dikhususkan buat Tuhan. Tuhan bilang gini, ilah-ilah lain, roh-roh teritorial, semua situ-situ, itu bagian semua bangsa-bangsa lain. Tapi Israel itu bagianku, dia harus nyembah aku. Bangsa lain mau ditoreh-toreh, mau melakukan ritual-ritual, Tuhan tidak persoalan. Tapi Israel dia tidak boleh. Bangsa lain mau makan apapun boleh, Israel nggak boleh. Karena kenapa? Dia dikhususkan buat Tuhan. Dan Israel melihat yang ajaib nggak? Iya, mereka bilang begini, bangsa mana di muka bumi ini yang Allahnya jalan di depan mereka, mengalahkan, membuat tanda-tanda mujizat, membelah laut dan melakukan semua mujizat itu. Mereka ngomong loh, tidak ada bangsa lain yang Allah sendiri jalan di tengah-tengah mereka dan di depan mereka dan melakukan semua mujizat itu. Tapi ada harganya enggak dari dikhususkan buat Tuhan? Ada. Yang lain boleh, kamu enggak boleh. Yang ini buat lain biasa, kamu enggak bisa. Gitu.
Itu harga dari dikhususkan. Levelnya bagaimana? Tergantung. Seberapa kamu mau dan mengizinkan dia. Kan lingkaran paling luar nih, orang Israel. Dari bangsa-bangsa lain dia dikhususkan. Dari 12 suku ada Lewi yang di tengah-tengah, ya kan? Orang Israel itu kan hidupnya di perkemahan, bait Allah, kemah suci itu di tengah-tengah. Dan orang Lewi yang mengelilingi kemah suci dari 4 sudut. Lalu suku-suku yang lain semua dari 4 penjuru angin juga ada. Tapi suku Lewi itu dibagi 4 sisi, nanti baca. Dari suku Lewi, dari Israel, ada suku Lewi, ada lagi enggak? Ada. Ya kan? Ada orang Kehat, ada yang lain, ada anak-anak Harun yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Ada orang-orang Kehat dan yang lain yang cuman bolehnya apa? Nutupin. Tapi enggak boleh lihat. Ada semakin khusus. Nanti orang-orang, saya lupa siapa ya, yang bagiannya memikul tabut itu tidak dikasih kereta. Ini kekhususan. Dan dia bilang, yang ini kamu gak boleh. Loh, kalau yang lain, bangsa Israel ngomel masih dikasih toleransi loh 40 tahun. Musa, ya kan, disuruh ngomong, dipukul, Tuhan ngomong, engkau melanggar kekudusanku, engkau melanggar kekhususanku. Jadi semakin sensitif. Dan banyak orang ngomong, ya nggak usah terlalu khusus lah gitu. Karena kalau khusus Tuhan akan lebih rewel dengan hidup kita. Memang kita nggak boleh rewel, ya kan? Tapi dia akan punya kerinduan, kekhususan. Nah, tergantung seberapa, ya dia rindu pasti. Tapi tidak banyak orang yang mau, ya Tuhan. Di perjanjian baru, semua kita dikhususkan kan? Karena semua kita diberi roh Allah. Di perjanjian lama orang-orang tertentu yang dikhususkan. Tapi di perjanjian baru, kita semua dikhususkan sebenarnya. Kita semua ini diurapi, ada roh Tuhan. Nah, seberapa kita membiarkan dan bertanya terus kepada roh Tuhan yang di dalam diri kita, itu yang akan mempengaruhi kekhususan kita di hadapan Tuhan. Gitu. Apa dia mau kita di halaman aja? Enggak kan sebenarnya. Dia rindu kita bertemu muka dengan muka, berhadapan dengan dia, tinggal selalu menikmati yang terbaik terus. Gitu. Tetapi apakah mau? Itu persoalannya. Kembali lagi, apakah hanya Yohanes apakah hanya Yohanes seperti Tuhan Yesus yang boleh bersandar di dada Tuhan Yesus? Enggak. Tapi kenapa hanya Yohanes yang bersandar di situ? Gitu loh. Seberapa dekat? Seberapa kita mau mendekat? Gitu. Karena mendekat itu ada konsekuensinya. Orang-orang Israel tahu, kalau kami mendekat Musa, kami mati. Jadi kamu aja. Dia enggak mau. Tuhan mau mereka khusus enggak semuanya? Apakah hanya Musa? Enggak, semua. Tapi mereka bilang apa? Kamu aja Musa, nanti kami mati. Sebab akan ada banyak hal yang mati dari hidup kita kalau kita khusus buat Tuhan. Potong rambut kan ya enggak dosa. Ya kan? Tuhan Yesus saja buat mujizat air jadi anggur. Tapi dia tidak boleh makan apapun yang berasal dari anggur sejak dari kandungan. Bersentuhan dengan semua yang najis. Coba bayangkan apa yang dialami, dirasakan oleh Simson, gitu ya. Di antara sukunya, di antara bangsanya, di antara teman-teman sebayanya, ya dia aneh pasti. Rambutnya nggak pernah potong. Kalau kita lihat, berarti dia mungkin kayak rasta gitu ya, dikepang 7 kok, ya kan? Dikepang 7 gitu. Kalau sekarang mungkin dipikir ini dia apa namanya, ska, ya, R&B, ya kan, gimbal kan, ya, kayak Bob Marley gitu. Tapi itu dikhususkan. Dan banyak yang nggak tahan, karena orang akan ngomongin loh, kamu ini ngapa, kok nggak potong, nggak ini semua, tidak lazim, tidak umum. Dan orang akan ngomong, jadi orang ya yang umum lah. Wajar. Saya tidak berkata bahwa kita nganeh-nganehi.
sengaja cari. Dulu saya agak begitu. Tanya ke istri saya. Kalau semua orang pakai baju warna-warni, saya pakai baju warna hitam. Terus. Sampai orang berpikir bahwa saya sangat suka warna hitam. Tapi nanti kalau semua orang suka pakai warna hitam, saya akan ganti warna orange lah, apalah gitu. Sengaja supaya tidak umum gitu. Tapi bukan itu sebenarnya gitu. Tapi itu dulu. Waktu semua orang rapi gitu, rambut saya panjang. Tapi waktu semua orang panjang belum tentu saya rapi gitu ya. Cuman itu yang terjadi, tidak umum gitu ya. Ya itu bukan karena Roh Kudus sih menurut saya dulu, sengaja aja gitu ya, untuk menunjukkan bahwa saya berbeda gitu. Tapi banyak orang nggak tahan, karena itu diomongin orang. Saya tahu mereka bisik-bisik, saya tahu beberapa pendeta senior manggil saya, nanyain gini, Roni, ya, apa Bapak Gembala tidak pernah nyuruh kamu potong rambut? Oh nggak pernah tante, gitu. Dia diam aja. Gitu. Bahwa orang-orang lain akan selalu meminta izin lewat koordinator dan semuanya sebelum pergi, sebelum itu semua, saya enggak. Saya SMS Bapak Gembala, menurut saya wajar, saya bilang, maaf saya tidak bisa hadir, tidak bisa ikut dan situ. Lalu saya ngomong sama yang lain, gitu aja nggak apa-apa. Jangan ikut-ikut dia beda, gitu. Khusus kata mereka, gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya sekarang karena kita tanya Roh Kudus, lalu Roh Kudus minta kita yang lain, dan orang lain akan nganggap itu nggak umum, gitu loh, nggak lazim. Kamu mau cari apa? Kamu mau hidup seperti apa? Saya nggak tahu, saya belum cerita mungkin dengan semua, tapi minggu lalu, kemarin saya cerita dengan Pak Adi, Mami. Waktu saya nganter Mami pelayanan ke Semarang, yang hari Minggu selesai ibadah ini, saya udah duduk di mobil, kami datang mungkin 45 menit lebih awal. Lalu saya lihat satu orang teman masuk ke kantornya, di situ. Saya udah lama nggak ketemu, selama pandemi saya nggak pernah ketemu. Dalam hati mau gini, apa nggak nyapa ya? Pas dia di situ. Tapi kalau saya datang nyapa, nanti ngomongnya basa-basi. Gitu. Saya tahu ngomongnya akan basa-basi aja, nggak bisa ngomongin, ya nggak bisa gitu. Sudah, Mami pergi sama KOC beli permen itu, saya ajak KOC sama Yos muter-muter gereja. Balik ke mobil, saya bilang, sayang ini udah kurang 20 menit, pengurus sudah datang, kita masuk aja ke tempat ibadah. Kami jalan, masuk ke tempat ibadah, saya bisa belok masuk ke kantornya teman ini. Lah, aku bisa ketok-ketok terus masuk. Ya Tuhan. Duduk di situ, ada istrinya, ada satu staf yang lain. Ngomong-ngomong sebentar, tiba-tiba ngomong gini. Jadi, kamu nih bagian kemahasiswaan ya? Oh bukan, saya kerohanian. Oh ya, terus kamu ajarin apa? Kamu ajak apa kegiatannya? Berdoa, menyembah. Nadanya itu bukan memberi semangat. Berdoa, menyembah. Meledek gitu loh. Mengolok-olok. Gitu. Saya mau jawab apa ya? Saya diam gitu. Mereka ketawa-ketawa gitu ya. Terus ngomong lagi, kamu kok malah nggak kemana-mana? Di situ terus? Gitu. Bulan depan kamu nggak pergi ke Bali, ada conference kan? Terus dia bilang, saya diminta loh ini jadi penanggap untuk satu pembicara ini. Ya, gitu. Tapi di hati saya muncul, saya juga pernah 2 kali diundang. Nama foto saya udah dipasang di poster. Tapi waktu saya berdoa, Roh Kudus bilang, jangan, belum waktunya. Apa saya perlu bicara bahwa saya juga pernah diundang? Enggak, katanya. Ya, saya diam aja di situ. Jadi kamu ngapain sih sekarang di sana? Ditanya lagi. Bertapa, katanya. Kok nggak pernah pergi kemana-mana? Istrinya ngomong, oh jadi suhu ya sekarang. Oh, itu paranormal maksudnya, dukun, orang pintar. Pak Adi dulu kan pernah ngomong ya, nanti kalau ada orang ngomong Anda seperti dukun, saya ngomong dukun yang seperti Anda. Kemarin saya bilang, Pak Adi ingat nggak 2019 Pak Adi pernah ngomong sama saya, sekarang sudah ada yang ngomong. Cuman di hati saya ngomong gini, Tuhan kalau jadi suhu yang sakti sekalian gitu ya, gitu. Itulah. Terus saya jalan ke kamar mandi, selesai dari situ, aku bilang, Tuhan, oh ya aku udah tahu, aku nggak mau masuk sini kok ya belok ke situ, gitu loh. Gitu. Saya sambil ke kamar mandi, setelah itu saya cuci tangan, Roh Kudus ngomong gini, kamu mau
kembali ke yang dulu. Oh enggak Tuhan, enggak. Tidak Tuhan, tidak. Nah, oke Tuhan, oke. Itu ya. Saya balik, belum mulai saya sempat cerita sama Yos sama Oce. Tapi waktu itu saya lupa bagian yang suhu itu. Malamnya apa 2 hari kemudian saya baru cerita sama Mami. Kok gitu banget ya, gitu ya. Saya sempat di hati yang ngomong gitu loh. Ya dia dokter dari Jerman, saya dokter dari Inggris lah gitu ya. Jangan gitu-gitulah kalau menghina teman. Tapi Roh Kudus tuh ngomong, saya ingat Eddie Baker. Orang ngomongin dia, siapa pembicara selanjutnya? Eddie Baker, dia lagi di kamar mandi, dua orang ibu lagi cuci tangan di wastafel, dia lagi di dalam toilet. Paling nangis-nangis nanti itu, sama rebah-rebah gitu aja. Di dalam toilet dia ngomong gini, saya PhD loh, sistematik teologi loh, gitu. Dan dia coba mau membuktikan, dia cari buku-buku, dia bikin persiapan 3 jam lebih, dia bawa kertas berlembar-lembar catatan dari berbagai tafsir ensiklopedi. Dan luar biasa Tuhan, waktu dia sampai di mimbar, dia mau bagian itu. Tuhan tanya, kamu mau kembali seperti yang dulu? Pertanyaan yang sama. Dan dia tersungkur di situ, kertasnya tersebar semua, dan dia cuma tersungkur, nangis, hadirat Tuhan kuat. Gembala-gembala dilawat Tuhan, dan dia tidak ngomong apa-apa. Sesi itu beneran. Gitu. Tapi saya nggak bilang terus kita aneh-aneh. Gitu kan banyak orang yang ngeroh, maksudnya dia jadi aneh sendiri karena bukan tuntunan Roh Tuhan gitu. Kalau Roh Tuhan nggak suruh gitu, terus semua yang dilakukan itu nanti saya akan bicara di poin selanjutnya. Seakan-akan harus begitu, gitu ya. Kalau Tuhan suruh kita untuk menaburi garam, menuangi minyak, mengoleskan minyak, menyiramkan air, lakukan. Tapi nantilah saya bicara bagian. Tapi terus itu bukan jadi tradisi dan kebiasaan yang kita lakukan tanpa pimpinan Roh Kudus gitu. Tapi kalau orang mau diurapi, mau punya pengurapan dalam hidupnya, satu, dia harus siap dengan konsekuensi bahwa orang akan menganggap hidupnya tidak umum. Itu kata dunia, ya kan? Nggak umum. Itu kalau di Jawa jelas sekali ya. Orang umum. Hidupmu tidak lazim sebagaimana manusia pada umumnya. Udah, gitu. Nggak lazim. Cara gerak Roh Tuhan tidak lazim. Kan? Saya sering bilang. Kalau 2012 di Amsterdam, 2013 di Penang, 2014 sampai 19 di Birmingham, mestinya 2020 itu Tokyo, Singapura, gitu kan, Taiwan mungkin. Gitu. Tapi ya Roh Tuhan tidak punya pola. Bahwa dari Amsterdam ke Penang, ke Birmingham, lalu ke Getasan. Dan orang akan menganggap tidak lazim. Gitu loh. Tidak lazim. Pak Adi kemarin ngomong begini. Waktu di mobil, pagi saya jemput beliau. Saya nyeter khotbahnya Pak Petrus Agung, belum saya ganti, biasanya terus saya ganti worship itu setelah itu. Masih ini ya, kata Pak Adi, mendengarkan khotbah orang mati. Ya, luar biasa ya. Seperti masih di tengah-tengah kita ya, Pak Adi bilang itu semuanya. Terus beliau ngomong ini, saya bersyukur Anda mempelajari, menyelidiki hidupnya Pak Agung dengan itu semua. Ya Pak Adi, kalau saya tidak dibawa Tuhan mempelajari hidupnya Pak Agung, saya tidak ada di sini hari ini. Gitu ya. Sewaktu siang kami antar, sempat makan, beliau ngomong gini, ya, waktu itu Mami lagi bayar ya terus. Ya saya dengan Anda di sini, bahasa yang dipakai Pak Adi itu mengabdi di Sangkakala. Mungkin kalau Anda kan orang yang punya pilihan ya, bisa memilih ada di tempat lain. Kalau Anda milih di sini atau di sini, menurut saya Anda tidak akan mengalami seperti yang hari ini. Oh iya betul Pak Adi. Tidak akan ada ruang yang cukup untuk Roh Tuhan bekerja dengan leluasa, karena saya tahu waktu saya masih kuliah dulu aja, doa-doa sedikit aja kayak gitu sudah dibully, sudah diomongin, sudah dianggap aneh. Ngapa berdoa? Ngapa kok ini terus? Mau makan berdoa aja di seminari di STT dibully loh sama teman-temannya. Bayangin. Gitu ya. Itu yang bikin Pak Adi berat kan. Jadi khusus
Orang akan lebih suka yang umum, yang wajar, sama aja dengan yang lain. Semua orang juga begitu kok. Gitu. Tapi kalau kita mau ada pengurapan dalam diri kita, konsekuensinya satu, yaitu dikhususkan untuk Tuhan. Cara kita hidup, cara kita nanti berhubungan dengan orang lain harus tanya Tuhan. Gitu. Pasangan hidup juga akan khusus, gitu loh. Caranya tahu ya harus tanya Tuhan. Gitu. Karena itu hal paling penting. Pekerjaan juga begitu. Kalau dulu mungkin ya Pak, setiap kesempatan, setiap peluang apapun kita akan ambil. Tapi kalau kita hidup dengan roh Tuhan, kita akan tanya, Tuhan ini engkau mau bukan? Karena bisa jadi itu peluang sangat besar, tapi Tuhan tahu apa yang ada di belakangnya, yang mungkin akan merugikan atau mencelakakan. Tapi kita tahu, tanya, mungkin kita ambil sesuatu yang, ya terus enggak berarti, enggak ada polanya, yang pertama itu. Tapi itu ikutin saja roh yang khusus yang di dalam kita memimpin kita, karena seberapa kita membiarkan dia memimpin dan mengambil alih, sebegitu khusus dan sebegitu besar pengurapan itu akan nyata. Gitu. Dua, saya akan ke bagian ini. Hakim-Hakim 13 ayat 25. Lalu roh Tuhan mulai, apa boleh tolong dibaca? Yang punya terjemahan baru biasa, ini punya saya terjemahan baru 2. Apa ya terjemahan baru biasa? Vel? Hakim-Hakim 13:25. Mulailah hatinya di apa? Oh, ya saya baca terjemahan baru 2 ya. Lalu roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya di Mahanedan yang terletak antara Sora dan Estaol. Kalau di terjemahan baru, hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya. Roh Tuhan itu mulai mengaduk. Jadi kalau ya kan ada semen campuran dengan pasir dengan air, dia mulai diaduk terus. Kalau orang ngomong tumis itu dalam bahasa Inggris itu stir fry. Fry itu digoreng, stir itu diaduk, digoreng sambil diaduk. Mulai diaduk hatinya sama Tuhan, mulai didorong, digerakkan, diganggu, disusahkan. Ingat apa yang terjadi dengan Musa? Tinggal di istana 40 tahun dalam keadaan baik, dididik, punya jabatan, punya semua fasilitas, lalu Tuhan mulai mengganggu hatinya. It came into his heart. Datang, masuk ke hatinya beban untuk orang Israel yang tadinya sudah dia lihat setiap hari, tapi tidak pernah waktu roh Tuhan belum mengganggu hatinya, roh Tuhan belum menggerakkan hatinya, tidak ada beban. Ngapain? Lalu roh Tuhan mulai mengganggu hatinya, mulai menggerakkan hatinya, mulai mengaduk, mendorong, menyusahkan. Gitu. Dan waktu Tuhan menyusahkan, mendorong, sebenarnya dia mulai membagikan beban buat kehidupan kita. Beban seperti yang Tuhan mau. Karena itu datang dari luar, mulai diganggu sama roh Tuhan. Gitu. Bahasanya gitu ya, diganggu. Dia seperti break out. Memecahkan keheningan, menerobos, masuk tiba-tiba. Oh bukan, sorry, itu nanti yang berikut. Satu pengertiannya bagus banget, saya suka ini. Dia mulai mengetuk secara teratur. Jadi Tuhan bikin ritme, ketukan-ketukan yang baru, terus-menerus, regularly dia bilang itu. Jadi waktu tiba-tiba kok kita lihat anak jalanan jadi terbeban, kita lihat orang miskin, kita lihat orang-orang muda, kita lihat orang sakit, itu roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya. Roh Tuhan mulai mengaduk, mendorong, menggerakkan, mengganggu, menyusahkan itu. Gitu. Kenapa? Karena tadinya ikut ritme jiwa. Ini aja senang, ini aja enak. Tapi waktu diganggu, dibuat susah oleh roh Tuhan, ketukannya nggak sama lagi dengan jiwa. Roh kan tadinya memang lebih cenderung ikut jiwa kan, tapi waktu roh Tuhan beri ritme, Philip harusnya ngasih contoh gitu ya.
ritme yang baru, ketukan yang baru, dan itu terus menerus gitu loh. Nah dia sedang nyanyi 4/4 dan tiba-tiba Tuhan buat 3/4. Itu kan. Terganggu nggak? Terganggu dong. Ritme hidupnya 4/4, tiba-tiba Tuhan buat ketukan baru di dalam rohnya 3/4. Regularly, terus menerus, berkelanjutan. Teratur. Diganggu oleh Tuhan secara teratur. Supaya apa? Supaya beban yang dari Tuhan mulai masuk di dalam hatinya. Supaya nada ritme dari surga yang Tuhan mau mulai masuk di dalam hatinya. Dan tentu tidak mudah menyelaraskan ritmenya dia dengan ritmenya Tuhan. Tapi Tuhan terus mulai mengobarkan hatinya. Roh Tuhan mulai. Bagaimana pengurapan itu bekerja? Dia mulai dengan beban. Buat apa kita tidak akan tiba-tiba diberi pengurapan untuk menyembuhkan orang sakit? Nah, kita akan mulai diberi beban untuk melihat orang sakit. Kok kayak gini terus? Kemarin saya lihat bagus sekali dengan Mami. Belum selesai. Dokumenter. Kalian tahu Chris Hemsworth yang jadi Thor, yang main film Extraction juga. Thor, besar, gagah, ganteng, matanya biru, istrinya cantik, punya anak 3, aktor berbayar mahal, ya kan. Bikin eksperimen, kalau mau nonton di Disney Plus, namanya Limitless. Saya baru nonton 2 bagian. Jadi tentang kekuatan, tentang puasa, tentang itu apa? Itu penuaan ya. Bagian yang saya tonton dengan Mami itu penuaan. Jadi apa ketakutan-ketakutan, batas-batas dalam hidup seseorang, mereka mau coba hadapi itu. Nah, waktu menghadapi penuaan, dia dipasangi alat baju khusus buatan dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, ya kayak ITB-nya Amerika gitu yang terbaik. Bajunya itu ada tali-talinya semua, ada pemberatnya, dia dikasih kacamata khusus yang membuat dia lihat itu buram seperti orang usia 75-80 tahun. Geraknya dibuat terbatas seperti orang di usia itu, jadi membatasi ototnya, dikasih beban, kasih khusus, jadi dia geraknya tidak bisa leluasa. Dia bergerak seperti orang berusia 75 atau 80 tahun. Ada tali-talinya semua, jadi dia tidak bisa gini. Bayangin, orang muda dengan otot sangat besar, sangat gagah, kuat, atletis, nge-gym setiap hari, tiba-tiba matanya buram ini semua. Terus dimasukkan di elderly homes, panti jompo. Tinggal dengan orang-orang tua usia 70 tahun ke atas, 80, ada yang 90. Tahu yang terjadi di hari pertama, itu kata ahli juga begitu, makanya ini eksperimen, dan dia mengikuti tantangan itu. Dia seperti mau melawan semuanya, mau gerak gini, diajak main pingpong sama orang tua aja kalah. Karena dia mau bergerak leluasa, tidak bisa, dia pakai itu tidak bisa. Diajak senam itu, wah gini tidak bisa, tangannya cuma sampai gini, ada talinya. Wah frustrasi dia, frustrasi. Karena ternyata nanti, itu kan nanti akan dihadapi mungkin 40 tahun lagi ya, tapi dihadapan sekarang dengan semua keterbatasan itu, frustrasi. Sampai ke titik, saya mau ngomong apa ya sebenarnya? Oke. Ini kan menua, setelah menua adalah kematian. Apa yang dilakukan? Ditunjukkan dia. Peti mati, kamu mau pilih yang kayak apa? Yang kayak ini ukurannya semua udah sesuai sama ukuranmu. Itu semua. Terus gimana? Coba masuk ke salah satu peti yang dibuat, kamu mau dari kayu apa? Yang ini katanya peti Musa, karena bahannya dari anyamannya. Ya, anyaman itu semua. Wah, kayak keranjang piknik ya, gitu, masih bercanda gitu. Terus dia masuk ke salah satu peti, tidur di situ, dia di posisi gini, seperti orang mati. Terus setelah itu mereka ngobrol-ngobrol, terus ngomong gini, aku pernah loh, satu kali aku mimpi, setelah aku mati itu sepertinya tiba-tiba set, hilang semua. Dan itu ternyata sangat menakutkan, dia bilang itu. Iya ya, jadi mereka belajar untuk menerima kenyataan bahwa kita akan menjadi tua, sakit, mati, tidak bisa ditolak. Jadi kalau kamu melawan itu semua, itu akan menimbulkan kesengsaraan lebih besar. Tadi saya mau ngomong apa ya kok sini ya? Terbatasan. Tuhan mengobarkan, ya hubungannya dengan ini hilang, enggak apa-apa.
yang diterima, yang ada itu hanya menerima keadaan. Saya ngomong gini, tanpa pengurapan, kita hanya bisa menerima keadaan. Tanpa roh Tuhan mulai kerja, kita lihat orang sakit, yes, kasihan ya, kasih obat, bawa dokter. Salah enggak? Tidak. Dirawat, dijenguk, dicarikan referensi berobat kemana. Tapi hanya itu yang bisa kita terima. Dia ketemu dengan orang stadium 4 setelah dari tidur di peti mati dibangunkan, dikenalkan dengan satu orang perempuan muda masih umur 27, usianya sudah seperti 43, lihat wajahnya. Karena dia kena cancer stadium 4. Wah, terus dia menjalani hidupnya, mulai berdamai, dia tinggal di Venesia, di Italia, di Venice, situ ketemu laki-laki yang mencintai dia. Tadinya dia sudah mulai sembuh ya, sudah mulai survive ya. Terus tiba-tiba waktu kenal dengan laki-laki itu hidupnya mulai bahagia, didiagnosis dokter stadium 4. Dan dia memilih untuk memutuskan itu karena dia tidak mau mengecewakan. Terus dia bilang, laki-laki itu tapi bilang bahwa aku mau entah seberapa, bisa lama, bisa sebentar, tapi aku mau tetap menjalani hubungan dengan kamu. Itu ya, selama masih diberikan kesempatan hidup. Luar biasa kan? Itu. Tapi yang ada sama seperti yang saya dulu bilang, penerimaan, menerima keadaan, menerima kenyataan, mencintai apa adanya betul. Tapi Tuhan tidak hanya menyuruh kita menerima keadaan, berjalan berkeliling sambil berbuat baik, tidak hanya itu. Dia juga menyembuhkan orang-orang yang dirasuk roh jahat, mengusir setan-setan. Kita tidak membuli orang dengan kekurangannya, dengan kelemahannya. Tapi bahwa Tuhan, roh Tuhan mulai mengganggu kita, bahwa kita lihat orang sakit tidak cuma kasihan, tapi apa tidak ada yang lebih lagi Tuhan? Gitu ya. Apa tidak ada kesembuhan? Apa tidak ada mujizat? Apa tidak ada tanda ajaib? Waktu kita lihat orang miskin, apakah hanya kita beri makan dan kita tolong itu aja? Atau kita rindu satu kali anaknya akan terlepas dari belenggu itu dan bisa kuliah, bisa mengalami terobosan secara keuangan. Itu aja. Itulah ketika pengurapan itu roh Tuhan mulai kerja dan mengganggu hidup kita. Gitu. Saya ingat, tadinya saya juga kalau naik mobil gitu biasa aja. Tiba-tiba waktu itu saya lupa kapan ya. Kak Tirsa ngomong gini, ternyata Pak kalau kita perhatikan, orang buta itu banyak loh di pinggir jalan, orang sakit itu banyak loh. Lalu saya jadi mulai memperhatikan, lalu saya tiba-tiba lihat, apakah sebelumnya saya tidak lihat, bahwa bapak yang jualan sapu, lalu pakai tongkat itu, lalu ada yang dituntun istrinya, ada yang low vision. Loh, kemarin-kemarin saya juga lewat Salatiga, tapi saya tidak pernah lihat. Apakah mereka tidak ada? Bukan. Roh Tuhan mulai mengganggu, mendorong. Saya ingat minggu kemarin, tapi Rizky datang, nanti kita akan berdoa. Saya waktu pertama kali Kak Debbie cerita, dan kemudian Nathan cerita tentang Rizky, keadaan apa yang terjadi mata. Dulu saya hanya bisa, ya Tuhan, apa yang bisa ditolong. Tapi sejak Tuhan memberi beban itu, saya waktu itu langsung bilang Kak Debbie, antar saya dong ketemu, saya mau berdoa. Gitu. Kita rindu, ada banyak hal ya, tetap itu. Kesempatan, pintu terbuka, apa yang Tuhan mau di hidup Rizky juga, untuk studi, untuk apapun, terobosan. Tapi juga hal itu. Tapi kalau enggak, kita lihat orang cuman, oh iya ya, oke gitu ya, kasihan. Sudah, selesai. Tapi kalau roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya, kata terjemahan baru 2, menggerakkan hatinya, mengganggu hatinya, menyusahkan hatinya, menaruh kegelisahan di hati, menaruh beban yang dimasukkan Tuhan ke hati kita, jadi tidak tenang. Sampai ritme di hati kita ikutin ritmenya Tuhan. Gitu. Lalu dia tidak lagi mikir ritme hidupnya sendiri. Setelah ini saya mau apa ya? Selesai studi saya mau ngapa ya? Gitu ya. Kalau sudah kerja saya mau ngapa ya? Kalau sudah kerja sampai dapat segini, mau ngapain ya? Tapi dia mulai bertanya, Tuhan, Engkau maunya apa? Ritmemu apa buat hidupku sekarang ini? Ritmemu apa buat hidupku sekarang ini? Sekarang
Hakim-Hakim 14 ayat 6, ayat 19 dan 15 ayat 14. Lihat sekilas saja. Seketika itu roh Tuhan menguasai Simson, sehingga singa itu dicabiknya seperti mencabik anak kambing dengan tangan kosong. Tetapi ia tidak menceritakan pada ayah atau ibunya apa yang sudah dilakukannya. Vel, boleh coba terjemahan baru. Ya, oke. Saya baca sekarang ayat 19. Lalu roh Tuhan menguasainya, ia turun ke Askelon, membunuh 30 orang di sana, melucuti mereka, memberikan pakaian kebesaran pada orang-orang yang menjelaskan teka-tekinya. 15 ayat 14. Ketika sampai ke Lehi, orang Filistin mendatangi dia sambil bersorak-sorai. Lalu roh Tuhan menguasainya, sehingga tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang habis dilahap api dengan segala pengikatnya luluh dari tangannya. Roh Tuhan tidak langsung tiba-tiba menguasai pengurapan sangat kuat. Dia mulai dengan tadi menggerakkan, memberi beban di hatinya. Kalau beban itu sudah mulai ada dan kita bergerak ke sana, Tuhan kan mulai cari gara-gara ya dengan orang Filistin ya. Dan ketika Simson, kenapa? Tapi ini saya tidak mau ngomong sekarang, mungkin minggu depan. Kenapa kok Tuhan cari gara-gara? Harus Simson kalau disuruh belum bisa, diomongin belum bisa, sehingga harus Tuhan mengambil inisiatif gitu ya. Tapi roh Tuhan itu menguasai. Roh Tuhan dengan tiba-tiba berkobar dengan segala kekuatan, jadi take over hidupnya Simson. Gitu. Take over hidupnya Simson, dia mengambil alih, tiba-tiba dia break seperti nerobos gitu loh. Dan itu dilakukan setelah Simson itu diberi beban di dalam hatinya, mulai diganggu oleh Tuhan, diganggu roh Tuhan terus gitu. Dia ngerti bahwa membebaskan Filistin itu, Israel dari Filistin dan melawan Filistin adalah kerinduan hatinya Tuhan. Apa beban yang Tuhan taruh di hati kita? Apa? Yang beban yang Tuhan taruh di hati kita. Roh Tuhan itu menguasai, breakdown, break out. Dia tiba-tiba, dia menyala, berkobar. Jadi bukan api kecil terus tiba-tiba besar gitu, bukan. Dia seperti boom, berkobar, sambar api besar gitu. Dengan segenap tenaga kekuatan. Itu yang terjadi setelah Tuhan memberikan bebannya ke hati kita. Roh Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa seperti itu. Dan ini cara kerja pengurapan. Di Simson, dia datang tiba-tiba. Dia datang tiba-tiba. Jadi tidak selalu waktu ada musuh, waktu ada hambatan, waktu dia mengerjakan tugas yang Tuhan suruh itu, beban yang Tuhan taruh di hatinya, pengurapan itu turun. Ya enggak? Dia kan berhadapan dengan singa di jalan menuju ke Timna waktu dia mau ketemu. Kenapa? Karena menikahi orang Filistin, perempuan Filistin ini, itulah Tuhan mau cari gara-gara dengan orang Filistin. Nanti dari situ, ya kan, dia membunuh 30 orang di Askelon. Terus nanti istrinya dikasih ke sahabatnya, dia marah, dia ambil, nangkap 300 anjing hutan, dikasih obor di ekornya, membakar semua ladang. Kan itu jadi perang terus dengan Filistin. Terus dia ke sana, nanti ditangkap, diserahin, terus nanti dia membunuh 1000 orang Filistin kan setelah itu. Dengan tulang, dengan rahang keledai. Nah ini yang saya mau bicara tentang pengurapan. Mungkin kalau kita yang berperang di Lehi itu, Lehi itu artinya rahang. Di Lehi Tuhan memakai rahang keledai. Di kota, di tempat yang namanya rahang, dia memakai rahang untuk senjata. Yang menarik ini, ayat 15. Kemudian ia menemukan sepotong tulang rahang keledai yang masih baru.
ia mengulurkan tangan memungutnya, lalu dibantainya 1.000 orang dengan tulang itu. Kata Simson, ini terjemahan baru 2, lebih literal. Dengan rahang keledai, keledai demi keledai ku bantai. Terjemahan baru biasa enggak ya? Ayat 16. Coba Melia. Sama ya. Dengan rahang keledai, keledai demi keledai ku bantai. Dengan rahang keledai 1.000 orang ku bantai. Setelah berkata demikian, ia melemparkan tulang rahang itu dari tangannya. Tempat itu kemudian dinamai Ramat Lehi, bukit rahang, tumpukan rahang. Yang menarik di situ, waktu Tuhan memakai sesuatu, pengalaman, cara kemenangan di bawah pengurapan, mungkin kita akan orang yang mencari rahang-rahang lain untuk dipakai sebagai senjata. Atau mengatakan bahwa kalau kamu perang di tempat yang namanya betis, kamu cari tulang betis. Karena waktu aku perang di rahang, aku pakai rahang dan menang. Atau saya dengar kemarin cuplikan Miles Monroe ngomong bagus sekali. Mungkin kita akan bikin tiruan rahangnya, bikin jadi souvenir, merchandise, bikin kaos rahang, bikin cerita tentang rahang, bikin museum tentang rahang. Gitu ya. Karena kemenangan didapat dengan memakai rahang keledai. 1.000 orang loh. Senjatanya rahang keledai, bukan pedang, bukan tombak, bukan golok, bukan. Rahang keledai. Apa istimewanya rahang keledai? Tidak ada. Kecuali bahwa itu dilakukan di bawah pengurapan. Mungkin setiap kali kita nyanyi satu lagu tertentu, tiba-tiba hadirat Tuhan kuat dan kita merasa bahwa kalau saya nyanyi lagu itu, pasti hadirat Tuhan kuat. Itu kan sama. Kalau saya lakukan sesuatu, nanti ini pasti begini. Tidak, itu sama dengan rahang keledai itu. Tidak ada. Mungkin kita mulai memperdagangkan, dia ngomong itu. Mungkin kita mulai akan mengumpulkan, lalu membagikan rahang keledai itu kepada yang lain sebagai persenjataan. Bukan. Karena itu hanya alat, itu hanya cara, itu hanya metode yang harus dibuang setelah dipakai. Karena dia tidak ada gunanya kalau tidak ada pengurapan. Kalau tidak ada roh Tuhan yang menguasai, jangankan mau pakai rahang keledai, gitu ya, mau pakai keledai 1 ekor sekalipun juga tidak akan menang. Gitu. Karena bukan itu. 2 yang seringkali menjebak. Rahang keledai akan menjadi tradisi, atau kita akan menjadi seorang petarung profesional dengan rahang keledai. Mungkin rahang keledainya nanti dikasih pegangan, dihiasi dengan itu semua gitu. Godaannya 2. Orang menjadikan itu sebagai tradisi, oh harus begini, harus begini. Kalau mau menang itu harus begini, seperti yang saya bilang tadi ya. Tidak ada. Apakah harus diolesi minyak? Apakah harus ditaburi garam? Apakah harus diperciki air? Tergantung roh Tuhan ngomong apa pada waktu itu. Waktu dia bilang deklarasi, perkatakan aja. Dan kalau kita sudah merasa kurang mantep kalau tidak diberi ini dan itu, kita sudah lupa dan terus membawa rahang keledai itu kemana-mana gitu. Enggak. Itu hanya alat, itu hanya cara, itu hanya metode. Jangan sampai yang ada di bawah pengurapan itu menjadi jebakan buat kita. Dan dia jadi tradisi, 1. 2, kita jadi profesional. Kita tahu betul bagaimana membersihkan rahang keledai, bagaimana memakai rahang keledai, bagaimana mungkin rahang keledai bisa dilempar, bisa dikasih tali, bisa dikasih apa. Bukan. Pengurapan roh Tuhan yang tiba-tiba datang itulah yang menyebabkan apapun. Kalau tadinya di situ adanya batu, mungkin itu tulang sapi, apapun, itu juga akan bisa jadi senjata. Tapi jebakan ketika rahang keledai, ya kan? Pengalaman kemenangan, lagu-lagu pujian tertentu,
cara berdoa tertentu, suara tertentu. Gitu ya. Lalu kita menganggap bahwa itulah. Dan di situ mulai nanti kita merasa kita bisa sendiri tanpa roh Tuhan. Itu. Yang tadinya memang kemenangan itu dari roh Tuhan. Rang keledai itu diambil di bawah pengurapan. Gitu. Tapi tanpa pengurapan itu tidak berguna apa-apa. Jadi waktu kita di bawah pengurapan, tahu nggak profesional? Dia terlatih begitu rupa, sehingga bangun tidur pun dia akan bisa lakukan itu tanpa persiapan. Dan jangan pernah berpikir bahwa karena kita menyembah setiap hari, setiap minggu kita bisa lakukan itu tanpa tanya roh Tuhan. Percayalah itu hanya akan jadi urutan, parade, sambung menyambung, lagu satu dengan yang lain. Tidak ada kehidupan di situ. Meskipun kalau itu dinyanyikan itu lagu yang kita bilang nilainya mungkin bukan hanya 7 ke atas, 8,5, 9. Tapi kalau bukan itu yang sedang roh Tuhan mau dan tidak ada pengurapan yang turun, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Jebakannya 2, melahirkan tradisi. Yang kita merasa kalau tidak pakai ini tidak bisa, tidak begini tidak bisa. Gitu ya. 2, kita jadi profesional. Kita merasa kita bisa. Kita melatih diri untuk bisa tanpa roh Tuhan. Tidak. Di bawah pengurapan terbuka terhadap segala kemungkinan. Itu pengurapan. 1, bahwa diurapi berarti dikhususkan. Dan orang akan lihat kita aneh. Tidak umum, tidak lazim, tidak seperti pada umumnya. Dan seringkali kita malu, takut, ragu untuk dianggap aneh. Tapi bukan berarti kita nganeh-anehi. Ya, wow begini, disuruh presentasi di kelas bahasa roh, itu kan enggak kan gitu ya. Ya bahasa roh di dalam hati lah Tuhan tanya mau gimana kan enggak kan. Bicara di kelas ya itu, bicara di seminar. Tapi kalau Tuhan bilang di situ, kamu berani enggak? Kalau roh Tuhan kasih dorongan yang sangat kuat, situ gimana? Yang kedua, roh Tuhan mulai datang dan menggelitik, mulai mengganggu, mulai mengaduk, mendorong, menggerakkan, menaruh beban, kegelisahan di dalam hati. Itu dia mulai bekerja sebelum pengurapan yang kuat itu turun. Karena tanpa beban, tanpa belas kasihan, tanpa kerinduan, tidak mungkin. Ya kita lihat orang sakit sebagai orang sakit. Tapi Tuhan mulai dengan mengganggu, menggerakkan, mengusik hati kita. Itu cara dia menaruh beban di hati. Nanti kalau kita mulai bergerak dengan itu, mulai ada beban, kerinduan itu, pengurapan itu akan mulai datang, berkobar dengan tiba-tiba, dengan segenap tenaga. Dan waktu pengurapan itu datang, 2 aja. Jangan itu jadi tradisi dan jangan jadi profesional. Alat apapun, metode apapun, cara apapun yang dipakai tanpa pengurapan, dia hanya pengulangan-pengulangan, tradisi dan profesional. Dan waktu kita tradisi dan profesional, kita akan bilang, Tuhan gini aja ya, kita yang ngatur roh Tuhan. Bukan roh Tuhan menguasai kita, ya kan? Dalam tanda kutip, kita yang menguasai roh Tuhan. Membatasi. Roh Kudus datangnya jam 8 aja ya, tolong 9:30 udah selesai. Karena nanti mereka akan protes, akan komplain. Saya cerita sebagai penutup yang saya pernah ceritakan. Waktu satu persekutuan doa, dari tadinya sekitar 5-6 orang, berlipat kali ganda, orang-orang mulai membawa orang sakit datang. Orang sakit sembuh, membawa orang sakit lagi dalam waktu singkat menjadi 800 orang. Setelah mulai itu roh Tuhan kuat begitu rupa. Karena roh Tuhan hadir tidak tahu kapan selesai. Tapi karena semakin banyak orang datang, orang-orang kaya juga mulai datang. Lalu mereka mulai tanya, ini kok kayak gini? Oke gak apa-apa, selesainya 3 jam juga gak apa-apa kata mereka. Selesainya 2,5 jam juga gak apa-apa, tapi biar kami tahu kapan selesainya. Kami tidak masalah ibadahnya 3 jam, cuman kami pengen tahu kapan selesainya. Jadi kalau 3 jam pastikan aja 3 jam. Akhirnya pemimpinnya membuat kebijakan.
Oke, nanti kalau sudah dikasih kode, saya pencet touch piano, ting, itu artinya tandanya sudah selesai. Mulai. Lalu beberapa yang datang, hamba Tuhan tanya, ini kok hadirat Tuhan tidak sekuat sebelumnya, kok sekarang beda, apa yang terjadi? Enggak tahu lah, itu yang terjadi sebenarnya. Dan statement dari satu orang hamba Tuhan ini bilang, waktu manusia ikut campur, Tuhan memilih mengalah. Tuhan memilih menyingkir, cari tempat lain di mana Tuhan diberi kebebasan. Siapa yang ikut campur sebenarnya? Orang kaya, ya kan? Kalah dengan orang kaya, lebih menghargai orang punya uang dibanding dengan Tuhan dan kehadirannya. Tapi Tuhan memilih untuk mengalah. Mari kita berdoa.